Santapan Harian, Jumat, 17 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Namun kita akan membaca pada ayat ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti fajar yang mengusir gelapnya malam, biarlah firman-Mu menerangi hati kami. Singkapkanlah apa yang perlu kami perbaiki dan syukuri. Pimpin kami untuk hidup semakin dekat kepadamu. Di dalam Kristus, Sang Kasih yang Agung, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 23 ayat 16-23. Yonatan anak Saul pergi menemui Daud di Koresa. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Ia berkata kepadanya, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Bahkan ayahku Saul telah mengetahui hal itu. Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Daud tetap tinggal di Koresa dan Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud sedang bersembunyi dekat kami di kubu-kubu di Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan Yesimon. Sebab itu jika baginda raja hendak datang, silakan datang. Urusan kamilah menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Kata Saul, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu membiarkan aku hidup. Pergilah, pastikan lagi dan cari tahu tempat ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah diberitahukan orang kepadaku bahwa ia sangat licik. Cari tahulah tentang semua tempat persembunyiannya. Kembalilah kepadaku bila sudah ada kepastian, lalu aku akan pergi bersamamu. Jika ia memang ada di negeri ini, aku akan mencari dia di antara semua kaum Yehuda." Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah mengetahui semua kebutuhan kita, bahkan sebelum kita menyadarinya, seperti yang akan kita lihat melalui 3 peristiwa dalam nas hari ini. Pertama, Daud bersama orang-orangnya atas petunjuk Tuhan menyelamatkan kota Kehilah dari serangan Filistin. Saul pun datang ke Kehilah untuk menangkap Daud dan warga Kehilah berniat menyerahkannya. Namun Daud sudah berhasil meninggalkan kota itu. Kedua, Daud dalam perlindungan Allah berhasil melarikan diri ke padang gurun Zif. Di sana ia berjumpa kembali dengan Yonatan, sahabatnya. Ia dikuatkan dengan konfirmasi dari Yonatan bahwa Daud pasti akan menjadi raja atas Israel dan sang sahabat akan menjadi orang kedua di bawahnya. Ketiga, ketika Daud masih bersembunyi, beberapa orang Zif memberitahu Saul bahwa Daud ada di dekat tempat mereka dan akan membawa Saul bersama pasukannya ke tempat persembunyian Daud. Maka Daud harus melarikan diri lagi, kali ini ke padang gurun Maon. Dan ia harus terus berlari, sementara Saul berusaha mengepungnya. Saat Daud hampir tertangkap, Saul mendapatkan berita penyerangan orang Filistin sehingga ia tidak jadi menangkap Daud. Dan Daud pun berhasil meluputkan dirinya. Kita dapat melihat bahwa kedatangan Yonatan untuk menghibur Daud ada di tengah 2 pengkhianatan terhadap Daud yang terjadi di daerah suku Yehuda, yakni suku Daud sendiri. Jadi,
Allah mengirimkan penghiburan melalui Yonatan di tengah pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang Kehila dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Zif. Allah tahu kapan persisnya kita butuh penghiburan, bahkan sebelum kita menyadari beratnya kesulitan yang akan kita hadapi. Karena itu, walaupun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kita tahu bahwa Allah mengetahuinya dan pasti akan melepaskan kita. Di tengah pengkhianatan oleh saudara sendiri sekalipun, kita bisa tetap tenang karena Allah menghibur kita. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang begitu memperhatikan dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Saat kami merasakan pedihnya pengkhianatan dan kepercayaan yang hancur, peluklah kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah mengecewakan. Biarlah penghiburan-Mu mengalir lembut, seperti embun pagi yang menyejukkan tanah yang kering dan retak. Tolong kami tetap berpegang pada-Mu, sebab kesetiaan-Mu lebih kuat daripada luka yang kami alami, dan kasih-Mu sanggup memulihkan hati kami kembali. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.